Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam merupakan agama dengan penganut terbesar kedua di dunia, dengan jumlah penganut sebanyak 2 miliar populasi. Itulah hal yang membuktikan bahwa Islam adalah agama bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Walaupun pada zaman Nabi Muhammad SAW, Islam tidak sampai ke seluruh negara di dunia seperti sekarang ini. Tapi pada zaman-zaman setelahnya, dakwah Islam bisa sampai ke berbagai tempat yang jauh dari negeri Arab. Salah satunya bisa memasuki negara Myanmar yang berada di Asia Tenggara. Myanmar merupakan negara dengan luas yang dilansir dari Worldmeter mencapai 678.000 km pangkat 2 dan dengan total penduduk di negara sejumlah 54 juta populasi. Dengan komposisi dari segi agama menempatkan Buddha sebagai agama dengan penganut terbanyak, yakni menduduki 89% populasi. Kemudian disusul Hindu, Kristen, animisme, dan Islam dengan total yang paling sedikit di angka 2,3% populasi. Islam masuk ke Myanmar pada abad ke-7 Masehi melalui pedagang-pedagang Arab yang kemudian mendirikan galangan-galangan kapal di pesisir kota Arakan yang sekarang dikenal dengan nama Rakhine. Pedagang-pedagang Arab tersebut menyebarkan Islam melalui dakwahnya. Bukti bahwa Islam sudah ada di Myanmar sejak dahulu dapat diketahui melalui peninggalan-peninggalannya. Pertama adalah adanya keterangan yang menyebutkan bahwa pada sekitar abad 14 terdapat pemukiman Muslim di masa Raja Narama Islam. Selain itu juga ditemukan koin emas yang dibuat oleh Sultan Muslim, yaitu Sultan Alisa, yang di mana di sisi depan koin tersebut bertuliskan bahasa Arab yang artinya tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusannya. Dengan jumlah penduduk yang banyak mencapai 100.000 jiwa dengan membaur bersama Hui Hui dan warga lainnya, maka pada zaman kerajaan itu dibangunlah tempat-tempat yang mendukung peribadatan mereka. Menurut Iqbal tahun 2023, terdapat lebih dari 2.620 masjid di Burma, dan di kota-kota besar bahkan ada beberapa masjid yang berusia ratusan tahun. Kitab suci Al-Quran juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Burma oleh tim ulama yang menguasai materi tersebut. Demikian halnya, beberapa buku keislaman telah diterjemahkan ke dalam bahasa Burma, meski secara keseluruhan literatur keislaman dalam bahasa Burma masih tergolong sangat sedikit. Untuk organisasi Islam sendiri muncul pada masa perlawanan saat melawan pemerintah yang diskriminatif terhadap orang Muslim sejak tahun 1962. Organisasi ini muncul pada kelompok Muslim yang terdiri atas orang-orang etnis Rohingya dan beberapa etnis minoritas lain seperti Kaman dan Rakhine. Karena mengalami diskriminasi, maka dengan populasi yang sedikit, kekuatan organisasi ini tentu jauh lebih kecil dari kelompok lawannya, sehingga mereka sering menjadi target dan korban kekerasan konflik. Pemerintah sempat ada yang mendukung bernama Aung San Suu Kyi, namun beliau berada di dalam posisi yang dilema. Jika menyatakan dukungan terhadap organisasi Muslim, maka ia akan kehilangan dukungan dari komunitas warga Buddha yang merupakan mayoritas penduduk Myanmar. Namun jika ia tidak mendukung perlindungan kepada organisasi minoritas tersebut, maka ia akan mendapat kecaman dari para aktivis HAM dan dunia internasional yang selama ini mendukungnya. Juga untuk tokoh terdapat Jafar Kawal sebagaimana selaku pemimpin gerakan Mujahidin yang menuntut pemerintah supaya bisa mendirikan sekolah berbasis Islam di negara bagian Arakan. Untuk organisasi keagamaan Islam pertama yang masuk ke Burma, yakni ada pada tahun 1922 yang berafiliasi dengan Partai Kongres di India yang bernama Jamiat Al-Ulama dari Provinsi Burma. Namun pada tahun 1958 terjadi perpecahan di Jamiyat yang mengarah pada pembentukan organisasi Muslim Burma. Perpecahan ini disebabkan oleh perselisihan mengenai masalah agama nasional antara Muslim India dan Muslim Burma. Menurut Sausan tahun 2024, Rohingya, etnis minoritas Muslim di negara tersebut, telah mengalami penganiayaan dan kekerasan yang sudah terjadi selama 48 tahun terakhir. Krisis abadi ini telah diperburuk oleh penolakan kewarganegaraan yang sistematis sehingga menjadikan mereka tidak memiliki kewarganegaraan dan pengakuan hukum di negara tersebut. Kekuatan yang berlarut-larut ini telah membuat komunitas Rohingya mengalami diskriminasi, pengecualian, dan marginalisasi yang parah, melanggengkan kerentanan mereka dan menghambat akses mereka terhadap hak-hak dasar dan sumber daya. Sejarah yang panjang, bahkan sebelum kemerdekaan Myanmar sendiri, telah menunjukkan bahwa eksistensi umat Islam sudah lama menetap di Myanmar, yakni pada abad ke-7 Masehi, bahkan sebelum keluarga Chandra memerintah. Hal ini harus menjadi suatu kesadaran dalam diri masyarakat Myanmar bahwa Islam sudah berjasa dalam mendirikan peradaban di negara tersebut. Orang-orang Muslim telah mengambil peran dalam memajukan Myanmar. Tindakan yang dilakukan seharusnya bukanlah berupa perlakuan buruk khususnya kepada Muslim minoritas Rohingya dengan mengusir mereka, bahkan sampai lari ke negara-negara tetangga,
Semoga kedepannya lebih baik lagi. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.